Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Amr Hamsan di channel Ruang Tentur ini. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TK Matematika SMA Sederajat tahun ini. Pada video kali ini kita akan membahas secara khusus soal-soal tentang program linear. Dasar materi yang perlu tentu semua kuasai ya sebelum mendalami program linear ini ada dua ya, yaitu SPDK atau sistem persamaan linear dua variabel dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Program linear di sini adalah metode matematika untuk mencari nilai optimal, apakah itu maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Dalam buku yang lain dinamakan fungsi sasaran. Dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada yang dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Jadi ada namanya fungsi sasaran atau fungsi objektif, ada juga yang namanya fungsi kendala. Fungsi kendala ini yang biasa dituliskan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Lalu bagaimana cara menyelesaikan program linear ini? Nah, tentu semua perlu ketahui bahwa program linear itu soalnya berbentuk soal cerita yang dimodelkan dalam bentuk bahasa matematika, yaitu sistem pertidaksamaan. Cara menyelesaikannya adalah mengubah pertidaksamaan itu ke dalam bentuk persamaan. Tetapi biasanya dalam pengerjaan itu ini kita lewati gitu ya. Langsung menggambar persamaan ini ke dalam koordinat bidang kartesius. Setelah itu kita menentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan itu kita sudah bahas tuntas ya. Kemarin kita sudah buat dalam bentuk Zoom ataupun di live stream YouTube. Bagaimana cara menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan? Yaitu dengan mengarsir daerah yang merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian menentukan titik-titik uji. Dan yang terakhir adalah menentukan maksimum atau minimum dengan menggunakan uji titik pojok ataupun garis selidik ya. Nah, saya kira ini langkah penyelesaian untuk program linear. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Coba teman-teman lihat dulu ya soalnya. Oke, nah saya kira teman semua sudah punya gambaran ya soal ini kita akan kerja dengan cara seperti apa. Nah, di sini kan soalnya luas daerah parkir ini adalah 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil adalah 4 meter persegi, mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkirnya untuk mobil kecil ini adalah Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka penghasilan maksimum tempat parkir itu adalah berapa? Jadi kita buatkan dulu dalam bentuk model matematika. Katakanlah mobil kecil ini kita misalkan X, mobil besar kita misalkan Y. Jadi ini kita tuliskan 4X ditambah dengan 20Y kurang dari sama dengan 1760. Kemudian daya tampung maksimumnya hanya 200, berarti X ditambah Y kurang sama dengan 200. Ini namanya fungsi kendala. Fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya adalah 1000X ditambah dengan 2000Y. Fungsi kendala ini atau pertidaksamaan ini akan kita gambar dalam diagram kartesius. Tetapi kita cari dulu berapa X dan Y-nya. Oke. X-nya ini adalah 1760 dibagi dengan 4. Dapatnya 440. Kemudian 1760 dibagi dengan 20 dapatnya 88. Ini X-nya langsung saja 200, ini Y-nya juga 200. Kemudian kita gambar dalam diagram kartesius X dan Y ini 440 dengan 88 kita hubungkan. Begitupun dengan 200 ini kita hubungkan 200 dx dan hubungkan juga Y dengan 200. Sehingga tampilannya seperti ini. Ya, tadi ini 440X-nya di sini kita hubungkan dengan 88 yang ada di sini. Jadi ini merupakan pertidaksamaan 4X ditambah dengan 20Y kurang dari sama dengan 1760. Kemudian yang ini yang satunya yang garis biru ini adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Nah, sekarang kita tentukan DHP-nya. Kemarin kita sudah bahas ya bagaimana triknya. Kalau misalkan menggunakan tanda kurang dari, berarti DHP-nya itu di sebelah kiri garis. Berarti ini kita arsir ya. Yang merah dulu. Ini. Oke. Kemudian yang satunya
kita arsip dengan warna lain, katakanlah merah. Maka yang diambil sebagai DHP kesimpulannya adalah tentunya yang paling banyak arsirannya atau yang double arsirannya. Berarti kalau kita lihat di sini, nah tentunya di sini, inilah daerah himpunan penyelesaian. Titik yang akan diuji adalah 0,0. Di sini ada 200,0. Ada titik fotonya nanti kita cari lewat eliminasi. Dan ada di sini juga 0,88. Oke, kita rapikan dulu ya, kita tulis. Tadi ada 0,0 ya. Kemudian di sini adalah 200,0. Ini tadi 0,88. Kemudian ini kita cari lewat eliminasi. Kita sederhanakan dulu ya, ini persamaannya masing-masing bagi 4. Jadinya X ditambah dengan 5Y sama dengan 1760 dibagi 4 dapatnya 440 ya. Kemudian ini X tambah Y sama dengan 200. Ini kebetulan sudah ada yang sama X-nya. Kita langsung perkurangkan. Habis ini 5Y dikurangi Y berarti 4Y. 440 dikurangi 200 dapatnya 240. Nah, dari sini kita dapat Y-nya 240 dibagi 4 adalah 60. Berarti X-nya kalau kita masukkan di sini 60, 200 dikurangi 60. Ini 140. Oke. Berarti di sini titik fotonya adalah yang di sini ya, 140,60. Nah, kita masukkan satu-satu ke fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya. Ke sini tentunya ya. Nah, untuk 0,0 tentunya kalau kita masukkan di sini itu 0. Karena 1000 kali 0 tambah 2000 kali 0 ya 0. Nah, sekarang yang kedua. 1000 dikali 200. Ini 200.000. Oke. Ditambah dengan 2000 dikali 0 adalah 0. Berarti hasilnya adalah 200.000. Dikoreksi kalau salah hitung ya. Kemudian 1000 dikali 0, 0. Tambah 2000 dikali 88, 176 ya. Nah, 0 ditambah dengan 176 berarti 176.000. Kemudian yang di bawah 1000 dikali 140 itu 140.000. Ditambah dengan 2000 dikali 60 itu 120. 140 tambah 120 ini 260.000. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ya, kenapa? Karena dia yang paling besar ya, ini yang maksimum. Ya, semoga dipahami ya untuk nomor 1 ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan. Ya, di sini soalnya seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang 42 juta jika keuntungan sepeda gunung ini 500.000 dan sepeda balap adalah 600.000. Maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang itu adalah berapa? Oke, kita buatkan lagi model matematika, tapi sebelumnya ini bisa kita sederhanakan. Kita simpan dulu nolnya 5 ya, kita harus konsisten seperti ini. Kemudian ini juga disimpan nolnya 3, 5. Oke, berarti untuk sepeda gunung ini katakanlah X, kemudian sepeda balap ini Y. Berarti dituliskan 15X ditambah dengan 20Y kurang sama dengan 420. Kemudian ini X tambah Y kurang sama dengan 25 ya. Dan fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya adalah 5X ditambah dengan 6Y sama dengan berapa? Cari dulu X dan Y-nya ya, ini berapa? Kemudian kita gambar dalam diagram Cartesius. Ini X-nya 420 dibagi 15, dapatnya 28. Kemudian 420 dibagi dengan 20, itu 21. Ini X-nya masing-masing 25 ya. Nah, kita gambar dalam diagram Cartesius, hasilnya akan seperti ini. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, ini terlalu kecil tulisannya, tidak apa-apa.
Tadi ini 28 dengan 21 kita hubungkan, ya ini dia persamaannya ya, yaitu 15X ditambah dengan 20Y kurang sama dengan 20. Kemudian yang ini adalah X tambah Y kurang sama dengan 25. Nah, kalau kita arsir semuanya, katakanlah ini warna biru di sini. Oke, kemudian yang warna merah berarti sama arsirannya, arah arsirannya ya. Nah, berarti kita simpulkan DHP-nya itu adalah yang di sini. Titik yang diuji adalah titik 0,0. Kemudian yang di sini 25,0. Kemudian yang di atas di sini adalah 0,21 ya, yang di sini tentunya. Yang di sini belum ditahu ya, perlu dicari dulu dengan cara eliminasi. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan dulu masing-masing bagi 5. Jadi 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 420 dibagi 5, 84. Kemudian ini X tambah Y masing-masing kali 3 kalau yang ini ya. Jadi 3X ditambah dengan 3Y, 25 dikali 3 dapatnya 75. Supaya bisa langsung habis. Boleh juga dikali 4 kalau misalkan Y-nya yang mau dihilangkan. Ini kurang. 4Y dikurangi 3Y adalah Y. 84 dikurangi dengan 75, 9. Ya. Berarti X-nya kita peroleh, kita masukkan ke sini. X-nya adalah 25 dikurangi 9. Itu nanti dapatnya 16. Ya. Oke, jadi titiknya adalah 16,9. Inilah yang kita masukkan satu-satu. Untuk 0,0 tentunya adalah 0 ya. Kemudian 25, 5 kali 25 ditambah dengan 6 dikali 0. 5 kali 25 ini 75. 125 maksud saya. Kemudian ini 0 dimasukkan ke sini. 5 kali 0, 0. Kemudian 6 kali 21. Ini dapatnya 126 ya. Nah, kemudian yang berikut 5 kali 16. Ditambah dengan 6 kali 9. 5 kali 16 tambah 6 kali 9 hasilnya adalah 134. Nah, kemudian kita kembalikan. Tadi nolnya kita tambahkan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang maksimum, karena ditanyakan di sini maksimum adalah 1, 3, 4. Jawabannya alfa. Ya. Semoga jelas ya untuk nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan. Ya, soal nomor 3 ini adalah soal yang disetting dalam bentuk soal pilihan ganda kompleks ya, tapi cara kerjanya sama. Coba dilihat. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta rupiah. Biaya produksi untuk kue bolu sebesar 15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies itu sebesar 20.000 per kotak ya, dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Apabila ingin memperoleh keuntungan maksimum, maka tentukanlah benar atau salah untuk setiap pernyataan yang berikut. Misalkan kue bolu ini adalah X, kemudian kue brownies adalah Y. Berarti, oh ya, ini bisa disederhanakan juga ya, dicoret dulu 3 nolnya. Jadinya adalah 15X, kemudian ditambah dengan 20Y, kurang dari sama dengan 8.000. Oke, nah kemudian untuk yang di sini paling banyak 500 kotak ya. X ditambah dengan Y kurang sama dengan 500. Fungsi tujuannya adalah, di sini kan dikatakan labanya 40%. Laba itu dihitung terhadap atau modalnya begitu ya. Jadi 40% dikali 15.000 dapatnya adalah 6.000X. Ditambah dengan
35% terhadap 20.000 itu 7.000. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari X dan Y-nya. X-nya di sini adalah 8.000 bagi 15 sekitar 533, ya. Kemudian kalau Y-nya 8.000 dibagi 20 itu dapat 400. Ini X dan Y-nya 500 ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita gambar dalam diagram Kartesius jadinya seperti ini. Gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan tadi ya, menggunakan tanda kurang dari sama dengan, berarti pasti di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Titik yang diuji adalah 0,0. Kemudian di sini adalah X-nya tadi 500. Kemudian di sini kita belum tahu, yang di sini adalah 0,400. Nah, sekarang kita eliminasi untuk mendapatkan titik potongnya. Ini bisa disederhanakan dulu ya, masing-masing bagi 5. Jadinya 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 8.000 bagi 5, 1.600. Oke, nah di sini ya, 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 1.600. Kemudian ini X-nya dihilangkan, berarti dikali 3 semuanya. 3X ditambah dengan 3Y, ini dikali 3 dapatnya 1.500. Ya, ini kita bisa langsung coret. X-nya habis, 4Y dikurangi dengan 3Y, Y. Ini 1.600 dikurangi 1.500, berarti 100. Nah, dari sini Y-nya 100, berarti kita dapat X-nya 500 dikurangi 100 ya, berarti 400. Nah, sekarang kita sudah dapat titik potongnya. Nah, kita tulis di sini ya, ini 0,0. Kemudian di sini adalah 500,0. Titik potongnya adalah 400,100. Kemudian yang di sini adalah 0,400. Nah, kita masukkan satu-satu ke fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya. 0,0 berarti sudah pasti 0 ya, kita masukkan di sini. 500 dikali 6.000 atau 6.000 dikali 500 ditambah dengan 0, karena 7.000 dikali 0 ya 0. Ini sama dengan 3 juta ya. Oke, kemudian di sini 600 dikali 400 dapatnya 2.400.000 ditambah dengan 7.000 dikali 100 berarti 700.000. Ini 2,4 ditambah 700 dapatnya 3.100.000. Kemudian di sini 0 dikali 6.000 0 ditambah dengan 7.000 dikali 400 adalah 2.800.000. Berarti yang maksimumnya adalah 3.100.000. Kita cek satu persatu. Ya, kemudian kita cek di sini ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Di sini yang pertama, Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Nah, tadi kan ini XY, X dan Y ya. X ini adalah kue bolu, Y ini adalah kue brownies. Nah, di sini dikatakan harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Ini kan yang maksimum ya. Ini salah, harusnya kue bolu itu adalah 400. Jadi ini salah. Kemudian Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Ini juga salah karena kenyataannya kue bolu yang harus lebih banyak, 400. Kemudian keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Yang ini yang benar. Oke, saya kira ini ya untuk nomor 3. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan. Ya, nomor 4 ini saya jadikan sebagai oleh-oleh teman-teman ya. Nanti teman-teman coba kerjakan yang diskusikan dengan rekan-rekannya. Dan kalau berkenan, boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal TK Matematika di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.